Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan ala kulli mukallafin min banil insan wa ja'ala Ramadana syahra taubati wal ghufran, syahra rahmati war ridwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal ihsan, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Khusus para pengurus yang saya muliakan, khusus Bapak Yudi dan juga yang lain-lain, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para hujjaj dan ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita berada di ruangan Masjid Al-Ibadah sehubungan mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kehadiran kita dengan imbalan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang ingin menyimak, yaitu halaman 374 ya. Halaman 374, judulnya Babus Tihbabi Tarkit Tarafu'i Fil Libasi Tawadu'an. Saudara, ini masih lanjutan tentang etika berpakaian. Begitulah agama Islam, membahas tentang bermacam-macam segi kehidupan kita ya, baik di dalam masalah ibadah ya, muamalah, sampai dalam masalah berpakaian. Kesimpulan yang telah kita bahas bahwa agama memberikan keluasan untuk kita berpakaian. Yang penting tujuannya menutup aurat, itu yang paling pokok saudara-saudara dalam berpakaian ya. Kemudian warna-warninya bebas, walaupun warna putih itulah warna yang dianjurkan. Sebetulnya warna apapun dibolehkan, tapi ada istilah saya warna ibadah ya, itulah warna putih. Bahannya pun juga bebas, bahan apa saja, kecuali bagi laki-laki nggak boleh, yaitu sutra. Itu pun sutra yang asli begitu. Kemudian coraknya, bentuknya bebas, walaupun ada pakaian yang Nabi sukai, itulah baju komis ya. Walaupun apapun bentuknya bebas saudara-saudara ya, namanya manusia punya kreasi, punya cara membuat pakaian. Walaupun pakaian yang digambarkan oleh sahabat-sahabat Nabi bahwa Nabi itu senangnya pakai baju komis begitu. Kemudian juga ada yang haram ini yang kita harus jauhkan, yaitu jangan sampai kalau memakai baju komis, memakai kain, memakai celana, jangan melebihi mata kaki. Kalau melebihi mata kaki, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti yang di masa Nabi, orang itu berpakaian ya, pakaiannya melebihi mata kaki, kemudian lengan bajunya, tangan bajunya pun melebihi dari pergelangan. Mereka itu niatnya sombong, itu hukumnya haram. Ada unsur niat itu, bukan semata-mata melebihi mata kaki saja, tapi yang parah itu ada keinginan untuk menunjukkan, wah saya ini hebat ya, lihat baju saya melewati ya, kain saya, celana saya, baju komis saya melewati mata kaki. Ini yang paling top, yang paling hebat begitu, yang lainnya jelek ya. Nah itu namanya ada semacam kesombongan, itu hukumnya haram ya. Kalau nggak ada kesombongan, itu hanya sebatas makruh ya. Seperti mungkin di kita ini kayaknya sih nggak ada orang pakai celana melebihi mata kaki, kemudian ada tuh di pikirannya, ini gue paling hebat ini. Itu nggak ada saudara-saudara ya, nampaknya
Maka tergantung hati dan nawaitu. Ya, kalau ada niat sombong, yaitu hukumnya haram. Tidak ada, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh saja. Ya. Nah kemudian ini pelajaran yang baru. Tadi itu ringkesan-ringkesan yang saya ingat. Sekarang pelajaran yang baru yaitu halaman 374, hadisnya nomor 1. Ya, judulnya Bab Istihbab Tarkit Tarafu. Bab ini menerangkan sunat meninggalkan ya dari pakaian yang mewah. Sunat kalau mau. Ya, tapi tetap aja nanti diperbolehkan pakai pakaian yang mewah, harganya mahal. Silakan begitu. Nanti ada hadis menerangkan Allah Subhanahu wa taala senang itu melihat hambanya mempergunakan nikmat yang Allah telah berikan. Ya, uangnya banyak, dipengen pakaian yang bagus begitu. Ya silakan, yang penting kan satu. Jangan sekali-kali nawaitu sombong. Itu apapun yang kita kerjakan kalau ada nawaitu sombong semuanya jadi haram, saudara-saudara. Ya, jadi memakai pakaian yang bagus tujuannya menikmati nikmat yang Allah anugerahkan. Tapi ya kalau memakai pakaian yang lebih sederhana, mungkin lebih istilahnya semua orang begitu memakainya pertengahan, nah itu ada nilai ibadah, ada nilai sunat. Ya, itu pun pasang nawa itu untuk ya semacam merendah diri lah. Ya, dia bisa aja pakai pakaian yang baru, yang bagus begitu. Kalau perlu tiap hari. Tapi kan dia melihat sekelilingnya. Ketika berkumpul kanan kiri depan belakang dilihat ya orang biasa saja. Ah kalau gitu saya ikut yang rame-rame dah. Yang biasa aja sederhana pertengahan begitu. Dengan tujuan saya ingin merendah diri. Itu dapat pahala itu. Karena niatnya keren itu. Ya, merendah diri. Ini yang namanya tawadhu. Ya, merendah diri. Tapi jangan sampai memakai pakaian yang buruk yang menjadi cercaan dan omongan. Itu nanti jadi dosa lagi. Ya. Jadi bahan omongan orang. Si anu orangnya ya, uangnya banyak, pakaiannya ya. Nah, ini jadi nggak bagus saudara-saudara ya. Ya. Jadi pertengahan lah, pertengahan. Ya, jadi ini yang disebut bab istihbabi tarkit tarafu. Bab ini menerangkan sunat meninggalkan yaitu memakai pakaian yang mewah, tarafu ya. Memakai pakaian yang mewah, pil libas dalam pakaian tawadu'an dengan tujuan merendah diri. Qad sabaqa fi babi fadlil ju, telah berlalu beberapa hadis. Sudah berlalu katanya hadis-hadis yang berkenaan dengan merendah diri itu. Ya, seperti fi fadlil ju, dulu ada bahasan tentang yaitu kelebihan orang lapar ya. Seperti orang puasa itu lapar ya. Itu ada nilai ibadah juga itu untuk menggembleng jiwa kita ya, supaya berani menghadapi segala kesulitan. Wa husunatil aish, juga udah berlalu dulu hadis mengenai kehidupan yang susah. Kehidupan yang susah begitu ya. Makannya sederhana, itulah Nabi Muhammad. Pakaiannya sederhana, tempat tinggalnya. Ada diceritakan dulu kasurnya itu dari kulit hewan, isinya sambuk pohon korma. Ya. Kita jok kali begitu. Jok zaman dulu itu. Jok zaman sekarang empuk-empuk lain lagi saudara-saudara ya. Jadi isinya serabut dari pohon korma. Itu kasur Nabi gitu ya. Kemudian kalau beliau bangun nampak bekas-bekas di tubuhnya ya. Kemudian juga makannya beliau itu ya kadang-kadang kenyang, kadang-kadang ya lapar ya. Begitu Nabi, enggak selalu ya. Seminggu 7 hari enggak 7 hari kenyang. Berbeda kita, seminggu 7 hari kenyang terus. Nabi enggak demikian. Itu Nabi praktekkan demikian ya. Maka menjadi semacam ya, anjuran juga kalau mau begitu ya. Mungkin ini merupakan yaitu gemblengan membangun jiwa agar jiwa kita siap menghadapi
segala kesulitan. Jadi kehidupannya kehidupan yang sederhana, ya. Kemudian di situ dikatakan jumalun, artinya telah berlalu beberapa jumlah, beberapa kalimat ini tata'allaku bihadzal bab, yang berkenaan dengan bab ini, yaitu bab apa? Bab sunat meninggalkan pakaian mewah. Sunat meninggalkan pakaian yang mewah. Hadisnya wa an Muaz bin Anas radhiyallahu an. Hadis dari Muaz bin Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi bersabda, man tarakal libasa, barang siapa yang meninggalkan pakaian. Pakaian apa? Pakaian mewah maksudnya di sini. Ya. Al-libasar rafi', pakaian yang tinggi, yang mewah, yang bagus banget begitu. Jadi siapa-siapa yang meninggalkan pakaian yang mewah, tawaduan, ini niatnya ini. Bukan maaf, bukan pelit, bukan. Bisa jadi orang mau pakai yang jelek-jelek aja karena pelit begitu. Jadi kadang-kadang aneh juga manusia, hartanya banyak, buat dirinya masih dipelitin. Apalagi buat orang lain, ini kan lebih parah lagi. Buat dirinya dipelitin. Nah ini bukan kesana tujuannya itu dia. Dia itu meninggalkan pakaian yang mewah, tawaduan, merendah diri begitu. Ya. Ingin gaul bersama masyarakat begitu ya. Itu yang bagus begitu. Tawaduan lillah, karena dia tawadunya karena Allah. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal ia mampu memakai pakaian yang mewah. Hartanya cukup banyak ya. Bisa dia beli pakaian yang mahal-mahal, tapi melihat masyarakat, teman-teman, warga, kumpulan-kumpulan di masjid ya, pakaiannya sedang-sedang aja ya, ikut sedang-sedang aja. Itu nanti di akhirat diistimewakan oleh Allah. Nabi bersabda, da'ahullahu yaumal qiyamah. Allah panggil orang tersebut nanti di hari kiamat ala ru'usil khalaik. Dipanggil oleh Allah di hadapan manusia yang banyak. Hatta yukhayyirahu, sampai Allah memberikan pilihan. Dibilang, wahai saudara, pilih tuh pakaian sorga. Pilih yang mana saja. Itu pakaian orang-orang yang beriman di sorga. Pilih yang mana saja. Karena dulu dia merendah diri, padahal dia mampu, dan merendah dirinya karena apa ya saudara-saudara, ya tawaduk begitu, bukan karena maaf pelit begitu. Dia merendah diri itu memakai pakaian pertengahan. Ya. Maka nanti di akhirat Allah berfirman, wahai saudara, pilih ya, pakaian-pakaian orang yang beriman yang berada di sorga itu. Hatta yukhayyirahu, sampai-sampai Allah ya, memberikan pilihan min ayyi hulalil imani, dari pakaian orang-orang yang beriman di sorga, yasha'u, yang ia mau, yalbasuha, yang ia ingin pakai. Artinya yang ia mau, yang ia pakai, pilih dari pakaian-pakaian di sorga begitu. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi saudara-saudara, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang tidak dilarang sebetulnya memakai pakaian yang mewah. Apa ajalah silakan, baju yang baru, kalau perlu tiap hari baju baru, kalau perlu begitu, nggak ada masalah, nggak ada larangan, uangnya ada, halal, begitu. Ya, pakaian yang baru, kendaraan yang baru, yang mobil yang baru, silakan bebas, ya, menikmati nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Tapi ada tapinya tuh, seandainya dia memiliki sesuatu yang pertengahan dengan tujuan merendah diri, itu ada nilai ibadah ya. Ada nilai ibadah. Hadis hasanun sahih ya. Kemudian saudara-saudara selanjutnya ya. Nah ini masih lanjutannya, ini judul ini ya, pertengahan memakai pakaian ya, sunatnya begitu, meninggalkan pakaian mewah ini. Bab istihbabit tawassut. Bab ini menerangkan sunat pertengahan fil libas, dalam pakaian. Ya. Ada ungkapan orang Arab ya, berbunyi khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara pertengahan. Itu hampir di dalam segala bidang itu.
Ya, yang bagus pertengahan. Ya, berlebihan nggak bagus, kekurangan juga demikian. Ambillah pertengahan. Nah ini juga dalam pakaian ini bab istihbabi tawassut fil libas. Bab ini menerangkan sunat memakai pakaian yang pertengahan, wala yaqtasiru ala ma yazri bih, dan jangan membatasi hanya memakai pakaian yang membuat kamu jadi dihinakan. Maksudnya para hadirin jangan memakai pakaian yang keterlaluan lah, terlalu jelek ya, terlalu buruk begitu, walaupun masih menutup aurat. Ya. Pakaiannya kusut, ya, kumel atau apalah, yang penting yang membuat orang jadi mencela. Jangan katanya. Itu seakan-akan kita membuat orang berdosa, ya, memakai pakaian yang jelek sekali. Padahal kita mampu yang lebih bagus. Kecuali ya ada kecualinya itu. Kecuali ada keperluan. Misalnya nih kita ingin bersihin got. Ingin bersihin got. Cari pakaian yang paling jelek. Bersihin got masih pakaian yang bagus. Ya, pakaian yang jelek pakai begitu. Ya, pakai kaos doang, kaos bolong-bolong, biarin dah bolong-bolong. Ada zaman sekarang itu apa dah orang-orang yang pakai pakaian yang dibeset dengkulnya, apa namanya? Apa? Kepang apa? Ya itulah, saya kurang paham saudara-saudara ya istilahnya itu ya. Ya itu jelek juga itu. Ya, dipakai celana, ada yang saya lihat dibeset dengkulnya. Ya sengaja begitu. Orang pang begitu ya. Ada orang pang begitu, ada istilah. Ya, itu jelek juga itu, anak pang. Karena membuat orang jadi nggak menarik ini. Ya. Jadi nanti malah justru orang mencela begitu. Ya. Orang pang itu, anak pang. Nah, itu dilarang itu dalam agama itu, minimal ya jelek lah. Ya. Ini hadisnya nih. Apa judulnya nih, wala yaktasiru, dan jangan dia hanya membatasi ala ma yazribih, atas apa-apa yang membuat ia terhina. Ya, jangan memakai pakaian-pakaian yang membuat ia terhina katanya. Li ghairi hajah, tanpa keperluan. Kalau keperluan mau turun ke got, mau bersihin, ya udah pakaian yang bagaimana kita, yang agak rombeng beset sedikit ya. Gak apa-apa ya, naik turun ke got itu mau bersihin ya. Wala maksudin syar'i, dan gak ada tujuan secara syariat ingin memakai yang jelek begitu ya. Jadi kesimpulannya pakailah pertengahan, jangan memakai yang sangat sederhana ya. Ini menimbulkan nanti orang jadi, bahasa kampungnya orang omongin, jadi bahan omongan, itu jelek jadi bahan omongan ya. Hadisnya an Amr bin Shu'aib, hadis dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya an jaddihi, dari kakeknya radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matih ala abdihi. Sesungguhnya Allah mencintai, meredoi ya, melihat hasil dari nikmat yang diberikan kepada hambanya. Allah redho, Allah senang bila mana hambanya ya memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan nikmat, dia uangnya banyak, dia mau pakai yang bagus, silakan begitu. Boleh jadi orang ketika memakai yang bagus timbul rasa pujian kepada Allah. Alhamdulillah, enak kok kan begitu. Ya. Mungkin kalau nggak ada yang bagus, nggak pernah ngerasain yang bagus, nggak ada tuh kalimat alhamdulillah kali. Tapi dengan adanya memakai yang bagus, dia merasakan lebih nikmat, dia mengucap alhamdulillah. Wah, jadi bagus malah. Jadi mendorong dia bertahmid, mendorong dia memuji Allah begitu ya. Jadi kesimpulannya, Allah itu senang bila mana hambanya mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang penting satu tadi, jangan niat sombong, itu aja para hadirin.
Ilmunya begitu ilmunya. Anda boleh baju yang bagus, Anda memiliki rumah yang paling elit, paling cakep, mempunyai kendaraan yang paling mewah, silakan. Silakan. Tapi satu, jangan ada sifat sombong. Jangan nanti ada rumah orang jelek kamu katain. Pakaian orang nggak bagus kamu cela. Ini yang jeleknya di sini nih. Jeleknya itu menghina itu tuh. Ya. Jadi kalau ada orang mungkin rumahnya lebih jelek ataupun kendaraannya jelek, HP-nya jadul, biarkan aja enggak apa-apa. Kalau perlu puji, wah ini HP-nya HP jadul ini. Saya dari Indo nih pengen pakai HP jadul. Misalnya para hadirin, dia nggak pernah, ini sih HP jadul dipakai ini. Aturan buat nyambit anjing katanya nih, lu pakai gitu. Ini kan para hadirin keterlaluan ini. Nanti orang yang memakai HP jadul merasa, aduh, nah, itu jelek di situ. Anda beli pakai HP yang 20 juta, begitu silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau orang pakai yang jadul, jangan pernah mencela, begitu. Itu kan keren para hadirin, solusi, solusi yang ya bagus lah begitu ya, cocok di kedua belah pihak. Tidak ada kecemburuan di situ. Tidak ada kecemburuan sosial jadinya. Maka Allah nih senang katanya, innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah senang ayyara, ia melihat athar. Asar itu kan bekas. Nikmatihi ini, bekas nikmatnya, artinya hasil dari nikmat yang Allah berikan dimanfaatin oleh dia ya, ala abdihi atas hambanya. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Begitu saudara-saudara. Kemudian lanjutannya nih ya, tadi masalah ya sunat memakai pakaian pertengahan ya. Jadi meninggalkan pakaian yang mewah dengan niatnya merendah diri, tapi ingat jangan sampai pakaian yang membuat dia tercela begitu. Nah, di sini saudara-saudara tentang bahan pakaian yang tadi saya bilang, bahan pakaian itu kan yang haram bagi laki-laki sutra. Kalau perempuan boleh saja begitu ya. Ini sutra yang haram itu bagi laki-laki sutra asli loh. Ya, jadi ada ini petani ternak ulat sutra. Ya, nanti menghasilkan benang sutra. Dipintal, dianyam ya, ditenung, maka jadilah pakaian. Konon katanya lembut tuh ya. Walau alam saya jarang ngelihat itu. Jadi laki-laki nggak boleh itu, haram hukumnya. Ya, ini judulnya bab tahrimi libasil harir. Bab ini menerangkan haram memakai sutra ala rijal atas laki-laki. Perempuan dibolehkan. Wa tahrimi julusihim alaih, dan juga di samping memakai yang kita kenal dalam bentuk pakaian, juga memakai dalam arti kita jadiin hamparan. Hamparan jok. Jok mobil, jok motor, jok sepeda. Ya, dibungkus dengan sutra, haram. Bukan pakaian dalam arti ya melekat di tubuh, tapi kita dudukin juga nggak boleh itu. Itu katakan wa tahrim julusihim alaih, haram juga menduduki atas bahan sutra begitu. Wastinadihim ilai, haram juga dijadiin sandaran. Ada bantal dibungkus dengan sutra, kita menyender begitu, haram pokoknya. Kalau perempuan boleh. Senderan dengan bantal yang dibungkus dengan sutra. Wa jawazi libasihi lin nisa. Bab ini menerangkan boleh bagi perempuan memakai sutra. Kalau perempuan boleh ya. Samalah dengan emas. Perempuan boleh pakai emas. Laki-laki tidak boleh sama sekali. Nah, sama sekali, kecuali gigi emas tuh zaman dulu ada. Ya. Sama sekali tidak boleh laki-laki pakai emas ya. Bingkai kacamata emas, pulpennya emas, HP dilapisi emas, tidak boleh begitu. Tapi kalau memiliki emas boleh laki-laki memakai. Bedakan itu antara memiliki dengan memakai. Memiliki boleh ya, berapa balok emas yang kita milikin, simpan di sana di Pegadaian apa misalnya kan. Nggak apa-apa memiliki, paling kena zakat kan begitu. Tapi untuk dipakai perhiasan, cincin emas dan sebagainya itu laki-laki dilarang. Ya, perempuan diperbolehkan. Nah,
Nah, ini sama ini. Ya, hadisnya an Umar ibnil Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la talbasul harir, janganlah kamu wahai laki-laki memakai pakaian sutra. Fa inna man labisahu fid dunya, maka sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia, lam yalbathu fil akhirah, nanti di akhirat tidak memakainya. Semacam hukuman setimpal. Ya. Ketika dia masuk surga karena banyak ibadahnya, cuman juga dia pakai sutra begitu. Maka ya dilarang, dia nggak diperbolehkan memakai sutra di surga begitu. Kalau di surga kan udah para hadirin kenikmatan, maka tuh yang di surga menikmati apa saja yang dulunya di dalam agama di dunia itu dilarang seperti emas, ya nanti ahli surga ya serba emas lah perabotannya begitu ya. Tapi ini ada ancaman dari Nabi, yang memakai sutra di dunia ini laki-laki nanti di akhirat dilarang, tidak diperbolehkan, tidak diberikan kesempatan untuk memakainya di surga gitu. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian di hadis kedua wa anhu qala, dan juga dari sahabat Umar bin Khattab dikatakan lagi, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, innama yalbasul harir man la khalaqalah, muttafaqun alaih. Artinya hanya saja orang yang memakai sutra adalah orang yang enggak ada bagiannya di akhirat, enggak ada nasibnya. Nasib itu bagian, maksudnya nih di akhirat dia tidak ada itu bagian memakai sutra. Apakah dia menunjukkan di neraka? Bisa jadi. Apakah tetap di sorga? Cuman nggak ada kesempatan dan nggak diperbolehkan memakai sutra. Bisa jadi juga. Ya. Walhasil kesimpulannya, yang di dunia memakai sutra dihukum, nanti di akhirat tidak memakai lagi. Begitu. Ini yang disebut innama yalbasul harir. Hanya saja yang memakai sutra itu man la khalaqalah, orang yang tidak ada bagiannya di akhirat. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari berbunyi man la khalaqalahu fil akhirah, yaitu orang yang tidak ada bagiannya di akhirat. Qauluhu la khalaqalah ay la nasibah, artinya enggak ada nasib, enggak ada bagiannya. Ini saudara-saudara saya kelarkan ini ya, selesai. Karena ini semuanya sama ini maksudnya. Saya percepat. Hadis di nomor 3, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad, man labisal harir fid dunya, siapa-siapa yang memakai sutra di dunia, lam yalbasu fil akhirah, tidak akan memakainya di akhirat. Sama, hanya redaksi beda-beda sedikit. Ya, maksudnya dihukum begitu. Di nomor 4 juga demikian ini. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala, hadis dari Imam Ali. Berkata Imam Ali, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi akhadha hariran, beliau mengambil yaitu secarik kain sutra, faja'alahu fi yamini, ditaruh di sebelah kanannya. Wa dhahaban, Nabi mengambil emas, faja'alahu fi shimali, ditaruh di sebelah kirinya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna hadzaini, sesungguhnya dua barang ini. Ini cara Nabi supaya jelas begitu. Ada sutra ditaruh di kanannya, ada emas taruh kirinya. Kemudian beliau masuk kepada larangan. Dibilang sesungguhnya dua barang ini haramun, hukumnya haram, ala dzukuri ummati, atas umatku yang laki-laki. Jadi jelas sekali itu. Diperagakan. Diambil sutra, ya ditaruh sebelah kanan, diambil emas, ditaruh sebelah kiri. Kemudian Nabi bersabda, nih dua barang ini haram buat umatku yang laki-laki. Ini kan keras saudara-saudara, nggak boleh itu, ya. Laki-laki nggak boleh. Tapi kan zaman sekarang kadang-kadang jamnya emas begitu, ya jangan belilah. Itu pakaian jam perempuan lah. HP-nya dilapisi dengan emas, nggak boleh. Walaupun sedikit nggak boleh. Walaupun sedikit, ya dilapisi cuma sedikit, nggak boleh hukumnya itu. Itu udah final para hadirin, kecuali yang darurat. Apa darurat? Zaman dulu tuh daruratnya begini contohnya. Ketika terjadi peperangan, ada giginya patah.
disuruh ganti dengan gigi dari emas. Karena kalau dari besi jadi infeksi, rusak para hadirin. Itu aja dibolehkan, contoh zaman dulu. Sekarang sih ya ada gigi yang cakapan lagi dari emas, ya, yang lebih nikmat kali, ya, daripada gigi emas repot. Entah kalau meninggal bagaimana, copotin, pakai martil begitu, menyakiti orang meninggal lagi, kan serba salah. Dilepas begitu aja, sayang. Ini kan jangan pakai gigi emas, ya. Pakai gigi ada yang zaman sekarang itu, ya. Nah, itu contoh darurat saudara-saudara, ya. Kesimpulannya kayaknya nggak ada darurat sekarang bagi laki-laki, semuanya nggak boleh lah emas. Jadi tidak boleh itu emas. Ini udah final saudara-saudara, tinggal melanggar atau tidak, itu aja. Kemudian di hadis nomor 5, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, hurrima libasul harir wa dhahab ala dzukuri ummati. Redaksinya beda, maksudnya sama. Hurrima, diharamkan, libasul harir, memakai sutra, wa dhahab, memakai emas, ala dzukuri ummati, atas laki-laki dari umatku, atas umatku yang laki-laki gitu. Wa uhilla li inathihim, dan dihalalkan barang tersebut buat wanita-wanita umatku. Wanita emang disuruh bersolek biar suaminya senang. Begitu agama, disuruh pakai emas, pakai bajuan sutra begitu, biar lakinya senang begitu. Ya, tujuannya ke sana itu. Jangan dipakai emas, pakai sutra dikeluar lagi, orang lain yang senang. Baik saudara-saudara, hadisun rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Terakhir, banyak sekali ini hadis, saya kebut ini. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Huzaifah, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami an nasroba, meminum, fi aniyati dzahab wal fiddah, pada bejana dari emas dan perak. Lagi-lagi emas dan perak. Gelasnya emas, gelasnya perak, nggak bisa. Piringnya emas, piringnya perak. Sendoknya emas, sendoknya perak. Mungkin itu raja-raja zaman dulu kali. Haram tetap haram, mau raja mau bukan raja, haram tetap haram di sini. Nabi melarang seseorang meminum dari wadah terbuat dari emas, terbuat dari perak, wa an na'kula fiha, memakan dari tempat yang terbuat dari emas dan perak seperti piring. Wa an lubsil harir wa dibaj, dan juga Nabi melarang dari memakai sutra, baik sutra halus ataupun sutra kasar. Al-harir sutra halus, ad-dibaj sutra kasar, sama-sama sutra. Wa an najlisa alaihi, dan Nabi melarang duduk di atasnya, di atas sutra. Ya. Sejadahnya sutra nggak perlu, hamparannya sutra juga nggak perlu. Ya. Begitulah saudara-saudara, ya, tentang beberapa bahan-bahan yang dilarang dijadikan pakaian. Itu emas, kemudian perabotan-perabotan, pakaian dari sutra, perabotan dari emas, ya, itu yang dilarang di dalam agama. Dan itu larangannya udah final itu. Ada ayat Quran itu, qul man harrama zinatallah, katakan siapa yang mengharamkan perhiasan Allah. Dipakai ayat itu, dilupa hadis ini. Dibilang boleh pakai emas katanya. Ada firman Allah, qul man harrama zinatallah. Bilangin tuh, siapa yang melarang memakai perhiasan yang Allah ciptakan. Tapi ditinggalkan hadis ini yang nggak benar. Jadi harus dikumpulkan antara ayat Quran dengan hadis, dipadukan. Kesimpulannya ya tadi, laki-laki nggak boleh pakai emas, dan laki-laki nggak boleh pakai sutra. Ya inilah yang dapat saya sampaikan dalam pengajian subuh. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanya kali. Kalau niatnya agar orang melihat seperti emas gimana sih? Agar orang melihatnya sangkaan itu emas padahal bukan emas. Oh itu maaf, itu semacam menipu. Jadi dia pakai bahan orang melihat seperti emas. Niatnya gimana sih? Itu jelek itu. Iya, jadi dia padahal bukan emas kan ya.
cuman sepertinya kayak emas begitu. Sepertinya. Sepuh gitu. Oh, kalau sepuh lain lagi saudara-saudara. Ini bukan sepuhnya saat niatnya tuh dari Niatnya ya, niatnya jelek itu kesimpulannya. Niatnya jelek kok ingin menyombongkan diri. Ya, dia bukan pakai emas, ya, tapi dia pengen orang menilainya pakai emas. Ini semacam kebohongan. Tidak boleh, ini niat yang jelek begitu. Hukum sepuh itu yang saya pahamin, ada ya cincin itu dicelupkan aja di suatu bahan, ya, kemudian diangkat, udah seperti emas. Itu ada yang bolehin, karena dia istilahnya tuh emasnya tebalnya kayak kulit bawang, lebih tipis lagi, dan dia nggak permanen, lama kelamaan hilang katanya. Itu yang permanen itu yang pakai dilas. Ya, kalau saya pernah lihat juga itu ada alat ngelas emas itu di toko-toko emas. Jadi dilas para hadirin, nempel. Itu yang haram walaupun tipis. Jadi ada yang sistem celup itu sifatnya sementara, ada yang sistem dengan dibakar, ya, dilas. Nah, itu sama sekali nggak boleh tuh yang dibakar itu. Kalau yang celup itu zaman dulu, zaman kita masih kecil, banyak tuh orang-orang kampung, ya, karena emas mahal zaman dulu, atau memang uangnya nggak ada kali. Jadi banyak pakai sepuh, tukang-tukang sepuh tuh suka keliling itu, apalagi mau lebaran kan begitu. Ya, itu enggak apa-apa itu. Ya. Yang nggak boleh kan tadi ditanya, dia memakai sesuatu seperti emas, diingin di hatinya itu, diingin biar orang nilai, ini emas, kayaknya ingin nantangin itu. Ya. Niat yang jelek gitu. Tembaga kan bukan emas ya, lain lagi, dia bebas itu Pak. Yang nggak boleh dua ini Pak, emas dan perak, walaupun menyerupai. Iya, kalau ada orang memakai tembaga, ya, kemudian ada yang nilai, wah itu emas begitu kan, itu yang nilai yang salah itu. Yang penting kan di hatinya dia nggak ada, dia pengen pakai tembaga. Aku pengen pakai tembaga nih dengan niat supaya orang lihat gue pakai emas. Itu niatnya ada buruk begitu. Oh, jadi tembaga itu emas sekian karat? Sebetulnya sih enggak juga Pak. Tembaga ya tembaga. Emas ya emas. Emas kan mau macam-macam. Ada sekian karat, tetap haram. Emas 99, emas ini, emas itu. Selama namanya emas nggak boleh. Kecuali ada zaman sekarang itu istilah-istilah yang disebut emas padahal bukan emas. Disebut emas padahal bukan. Seperti katanya emas putih. Ya bukan emas itu. Cuma namanya aja. Apa sih itu emas putih? Ya itu walaupun lebih mahal dari emas. Anda boleh pakai cincin, berlian, harganya lebih mahal dari emas, nggak apa-apa. Yang penting bukan emas. Nggak apa-apa pakai yang paling mahal. Batu apa kedah? Emas putih boleh banget, bukan emas dia. Cuma namanya aja orang panggil emas putih. Dia apa sih bahannya terserah lah namanya. Saya sendiri nggak menguasai itu. Ya apa kan namanya? Itu dia bukan emas. Ada istilahnya itu di negeri Arab disebut emas hitam. Itu minyak itu. Emas hitam. Jadi minyak disebut emas karena memang harganya dulu begitu kan, tinggi sekali. Tapi disebut emas juga. Jadi sebutan itu sebutan bahasa kiasan. Sebutan bahasa kiasan. Seperti kita berbicara, ente kenal gak si Fulan? Oh saya kenal, Fulan si emas di kampungnya. Padahal orang disebut emas, dari mana ini omongan? Ini bukan omongan pada sebenarnya, ini omongan bahasa kiasan. Itu nggak apa-apa omongan bahasa kiasan, nggak apa-apa. Ya, cukup dah ya. Cukuplah. Mari para hadirin kita sudahi dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, khusus ibu bapak kita, guru-guru kita, mertua, istri yang sudah wafat, suami. Semoga Allah ampuni mereka
Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barik lahumma lana fi syahri Ramadan wa aidkhullahu alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam zaidin la muntaqisin radin ghayra sakhitin mujtami'in la mutafarriqin maqbulin la matrudin wa ala ta'atika inna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.